Titan, itu apa? Terbata saat melihat hal yang menurutku amat mengerikan. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Suarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Terjebak Dalam Tubuh Vanya. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Asal? Ulangnya, matanya menatap bingung. Asal kamu jangan berbuat yang macam-macam. Dan juga harus membuatkanku teh yang sama seperti ini esok hari. Serta mengajakku berkeliling di perkampungan ini, yang pasti sangat indah jika siang hari. Setuju? Aku mengulurkan tangan dan tersenyum simpul. Semoga saja ia berkata ya, karena aku masih belum rela kalau harus menahan rindu untuk melihat senyumnya. Oke. Apapun, yang penting kami pulang dalam keadaan sehat malam ini. Ia menerima uluran tanganku. Desiran hangat seketika mengaliri darah dan membuat hatiku berbunga-bunga. Wajahmu kenapa memerah? Apa teh sinamon membuatmu alergi? Lelaki manis itu mendekat dan memangkas jarak di antara kami. Tubuhnya yang tinggi menjulang membuat dadaku bergemuruh saat menatap dadanya yang bidang tepat di depan mataku. Ia menurunkan pandangannya dan mengangkat wajahku hingga tatapan kami saling terpaut. Ia memeriksa setiap inci wajahku dengan tatapan matanya yang tajam. Tangan kanannya masih menyentuh daguku. Bak terhipnotis dengan pesonanya. Bibirku terbungkam dan hanya bisa meniti tiap sudut wajahnya yang tampan. Aku rasa kamu tak terkena alergi, lirinya seraya menurunkan tangannya dan bergerak mundur. Ayo, hari semakin malam. Aku takut orang akan berpikir buruk padaku. Apalagi kedua orang tuaku sedang tak ada di rumah, paparnya. Dan aku cuma bisa mengangguk pelan, mengikuti arah langkahnya keluar dari rumah. Pemuda tinggi itu memunggungiku saat akan mengunci pintu. Pandangan mataku mengedar ke segala arah hingga berhenti pada satu tempat di mana ada sinar yang amat berkilau dari balik dedaunan rindangnya pohon. Gelap dan hanya ada sinar yang seperti sepasang mata mengintai. Tubuhku tiba-tiba gemetar hebat. Peluh seketika mengucur deras. Titan, itu apa? Terbata saat melihat hal yang menurutku amat mengerikan. Pluk. Aku mundur perlahan. Sialnya ada sesuatu yang jatuh dari atas, menggeliat tepat di dahiku, hingga
Ah, 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 ah. Hei, ada apa denganmu? Titan datang dan mendekat padaku yang saat itu menangis histeris menahan takut. Ini, tolong singkirkan makhluk kecil yang ada di dahiku. Masih dengan berurai air mata aku menunjuk ke arah dahi. Makhluk kecil itu masih anteng bertengger di sela-sela anak rambutku. Tanpa banyak kata, pemuda manis itu mendekat dan matanya menelisik di antara temaram lampu dan suasana gelap di sekitar. Jari tangannya mulai bermain dan mengambil makhluk kecil yang menggeliat di tangannya. Kau takut ini? Desisnya dengan suara yang mengejek. Aku mengangguk dan bergerak mundur menjauhi diri darinya. Ini sudah aku buang, ucapnya, dan ia melangkah menuju motornya. Sedangkan aku masih bergeming di tempat. Apalagi, ia menolehku saat aku tak jua naik ke motornya. Itu. Tunjukku. Pemuda itu tampak kesal dan kembali turun dari motornya dan melangkah kembali ke arahku. Ia kini berdiri bersejajar di sampingku, melihat kemana arah telunjukku. Apa sih? Apa kamu gak lihat? Tanyaku. Enggak. Itu ada sinar yang lagi ke arah kita. Sembari fokus, detik berikutnya ia terkekeh seperti ada yang lucu. Udah, itu cuma kucing hutan, bukan apa-apa. Ayo sekarang pulang, orang tuamu pasti khawatir padamu. Aku menggeleng cepat. Mereka tak akan tahu aku ada atau tidak di rumah. Mereka terlalu sibuk. Titan hanya menatapku bingung. Tapi begitu aku balik dan duduk manis di motornya, ia tak lagi banyak bertanya. Begitupun aku yang hanyut dalam pikiran, merenungi nasib sebagai nona muda yang kesepian. Rasanya sudah tak sabar untuk kembali tinggal di rumah Vanya. Walaupun di sana serba kekurangan, tapi kehangatan dalam keluarga amat kental terasa. Angin malam menusuk kulit. Sedari tadi tubuhku menggigil, menahan dingin yang amat sangat, hingga gigiku bergemeretuk karenanya. Terkadang, ekor mata Titan mencuri pandang padaku. Aku tahu, tapi pura-pura tak tahu. Pemuda dingin seperti dia, apa punya kepekaan? Cekit! Motor tiba-tiba menepi dan berhenti tepat di samping bangunan ruko yang berjejer rapi. Kenapa berhenti? Tanyaku. Titan tak menjawab. Ia kemudian melepas jaket kulit yang ia pakai dan tubuhnya berputar ke arahku, menyelimuti tubuhku dengan jaket yang ia lepaskan. Aku terhenyak. Lelaki dingin berselimut misteri ini ternyata begitu perhatian. Tanpa bicara sedikit pun, ia kembali memacu motornya dengan kencang. Dan aku kini mulai berani menyentuh punggungnya. Itu pun karena disuruh olehnya. Motor akhirnya berhenti di depan rumah mewah dengan gerbang besi bercat emas yang terkunci. Ya, itu rumahku. Rumah mewah yang tak ada kehangatan di dalamnya. Mau mampir? Tawarku saat kakiku sudah menjejak di tanah. Titan menggeleng dengan cepat. Besok aku jemput jam 8 sesuai janjiku tadi. Aku akan mengajakmu berkeliling esok hari, ujarnya sembari memutar motor. Belum sempat ku jawab, pemuda itu langsung menstarter motornya dan ngebut begitu saja, tanpa memperdulikanku yang saat ini masih menatapnya. Aku menghela nafas panjang. Lucu, juga punya ketertarikan pada pemuda biasa. Padahal aku sudah punya pacar yang jelas dari segi tampang dan materi jauh di atasnya.
Tapi kenapa di mataku ia begitu menarik? Tintin! Aku tersentak dari lamunan saat mendengar suara klakson mobil. Seketika menoleh dan melihat Kak Ferdi keluar dari dalam mobil hitamnya. "Kamu kenapa di sini, Dek?" tanyanya dan membelai pucuk kepalaku dengan sayang. Ya, kakakku ini selain tampan amat penyayang. "Ayo masuk, Dek." "Aduh, sakit, Kak," jeritku saat ia menyentuh tanganku. "Kenapa, Dek?" Kak Ferdi mengangkat tanganku dan melihat ada perban di sana. "Ini kenapa?" tanyanya khawatir. "Kena kejar anjing saat ke rumah Fanya, cewek yang kakak taksir." "Maksudmu apa, Dek? Ayo masuk dulu, kita cerita di dalam." Ferdi membuka pintu mobil dan setelah aku masuk, ia pun ikut masuk. Memencet klakson berulang kali hingga pintu gerbang terbuka saat penjaga datang dengan tergesa. "Fanya butuh pekerjaan, jadi tadi aku datang padanya, menawarkan pekerjaan di bakery milik Mam," jelasku. Kening Ferdi mengkerut dan menatap tajam padaku. "Apa motifmu membantunya? Bukannya kamu tak suka padanya?" tanya Ferdi dengan kata-kata menyelidik. Aku terdiam. Benar, Ferdi amat peka dan seperti mengerti apa yang ada dalam pikiranku. "Tak ada, aku hanya kasihan melihat kehidupannya yang jauh dari kata enak." Liriku berusaha berbohong. Tak mungkin aku jujur jika mendekati Fanya adalah jalan ninjaku untuk bisa bertemu Titan. "Oh, syukurlah, setidaknya niatmu baik," jawabnya sembari turun dari mobil dan membuka pintu agar aku bisa keluar. "Kakak harap kamu bisa berdamai dengannya. Dia anak baik. Buktinya dia mau membantu ibunya di sela rutinitas kuliahnya." "Maksud kakak apa sih? Aku nggak ngerti," sahutku saat jalan beriringan dengannya. Kakakku itu menghela nafas kasar. "Kakak bisa lihat kilat kebencian di matamu. Jujur saja pada kakak, Ras. Kakak mau kamu lebih membuka hati untuknya, karena sampai saat ini kakak masih berharap bisa bersama dengannya." Kak Ferdi menatap lurus ke depan. Ku dengar helaan nafasnya yang berat. Aku terdiam saat melihat ekspresinya. Suaraku rasanya tercekat di kerongkongan. Wajah tulus yang terpancar menyiratkan jika ia memang menaruh hati pada rivalku itu. Seketika penyesalan menelusup dalam jiwaku. Kejadian demi kejadian semakin menunjukkan jika Fanya tak seperti yang kuduga. Aku hanya mengangguk pelan sebelum akhirnya naik tangga dan mendapatkan kecupan di kening. Kecupan sayang seorang kakak kepada adiknya. "Tapi Rasti, jalan di depan sepi. Hari mulai malam. Nanti terjadi sesuatu padamu." Aku menyusul dan menarik tangan gadis kaya itu hingga langkahnya terhenti seketika. "Biarkan aku pulang sendirinya. Kamu gak usah sok baik," ketusnya. Aku tersentak mendengar ucapannya. Gadis manja ini memang sangat menyebalkan. Dibaikin malah nginjek kepala. Tapi aku harus bisa membujuknya. Kasihan jika ia harus pulang sendiri melewati jalanan yang sepi dan minimnya lampu penerangan. Ia pasti akan sangat ketakutan. "Apa tak sebaiknya minta jemput Kak Ferdi?" usulku. Ku dengar ia menghela nafas kasar. Sepertinya ia kesal karena ucapanku barusan. "Ferdi lembur, ia tak bisa pulang," desisnya. "Tunggulah sampai Ferdi datang." Aku masih bersikeras menahannya untuk tinggal. Aku kekeh tak melepas genggaman tanganku di lengannya. "Apa kau ingin merayu kakakku? Lepaskannya!" Ia menyentak tanganku.
Nampak kesal, tapi aku tetap sabar menghadapi tingkahnya yang seperti anak-anak. Ia melanjutkan langkahnya. Dasar cewek gak tahu disayang. Kau memang keras kepala dan sombong, Rasti. Suaraku terdengar lantang. Sungguh kata-kata itu tak kusengaja. Ia menghentikan langkah dan membalikkan tubuh. Kutunjukkan jari tengah dan berlalu. Kudengar ia menghentak kaki. Mungkin ia kesal, tapi aku tak peduli. Aku lebih memilih menemui Titan yang masih berdiri sembari menyender di dinding. Kalau orang kaya memang begitunya, sombong. Celetuk Titan saat melihat kedatanganku. Aku sempat meliriknya dan mematung. Seketika itu pula, rasa khawatir kembali menyerangku. Cepat, tolong dia, Tan. Kasian. Kawasan kita ini kan bahaya kalau malam. Banyak anjing ganas yang sengaja dilepas demi melindungi peternakan. Aku mencoba membujuknya. Rasanya kasihan jika memikirkan gadis kaya itu lari tunggang langgang di antara gelapnya malam. Ya biarin aja lah, ada resiko dia, jawab Titan cuek. Tan, bayangin aja gadis itu di jalan di tempat gelap. Iya kalau cuma binatang. Kalau itu gerombolan orang jahat, gadis cantik sepertinya bisa jadi korban kebejatan lelaki hidung belang. Bisa bayangin betapa menyesalnya kita di kemudian hari nanti. Kali ini kulihat air mukanya mulai berubah menjadi tegang. Sepertinya ia mulai terpengaruh dengan kata-kataku yang barusan. Oke deh, aku jemput dia. Rasa lega memenuhi palung hatiku. Syukurlah, akhirnya Titan mengalah dan mengikuti semua kemauanku. Titan memang pemuda yang baik, walau sikapnya dingin dan sedikit ketus. Kulambaikan tangan saat sahabatku itu memutar motor dan melaju kencang. Berdoa dalam hati semoga Rasti baik-baik saja. Esok harinya, gadis kaya itu kembali datang. Kali ini ia datang bersama Titan. Jadiankah mereka? Aku sengaja datang karena hari ini aku tahu kau juga libur, ucapnya saat duduk di kursi teras. Sempat menyalami nenek yang saat itu sedang berjemur di bawah sinar matahari pagi. Rasti tampak akrab ketika berbincang dengan nenek. Sikapnya tampak berubah dan itu membuatku sedikit senang. Ya, ada perlu apa ya datang kemari? Tanyaku menyelidik. Titan yang saat itu ada memilih berbincang dengan nenek daripada nimbrung dan berbincang bersama kami. Seperti perjanjian kita kemarin, aku akan memberimu pekerjaan di bakery milik Mami. Kamu mau kan? Bagai mendapat lotre. Bahagianya bukan kepalang. Untuk pertama kalinya, kulihat senyum tersungging di wajah bulenya. Terima kasih Rasti. Aku tentu sangat tertarik untuk bisa bekerja di sana. Tanpa aku sadari, tanganku refleks meraih tangannya. Ya, tapi kita tetap tak bisa berteman. Aku masih kesal padamu. Di sini kita hanya terkait perjanjian take and give. Kamu memberikanku waktu untuk bisa menjalani hidup beberapa hari menjadi dirimu, dan aku memberimu pekerjaan. Gadis itu menyentak tanganku dan menatapku sinis. Sakit, jujur ini sakit. Merasa harga diri menjadi taruhannya. Tapi jika aku menolak, kesempatan untuk bisa bekerja tak akan datang kedua kalinya. Mengingat bagaimana wajah ibu yang lelah saat pulang memikirkan hari-hari, dan nenek yang selalu tersenyum walaupun makan seadanya. Aku menghela nafas dalam, menormalkan degup jantung yang mengencang karena emosi akibat dari ucapan Rasti barusan. Oke, kapan aku mulai bisa bekerja? Kapan saja, hari ini pun boleh. Kau tak perlu membawa apapun, tinggal datang dan bekerja. Karena bakery punya Mami ada di bawah tanggung jawabku. Hah?
Gadis manja sepertimu, apa bisa mengelola bisnis? Cibirku. Menyepelekan diriku. Tapi ya aku kan punya asisten. Jadi hal seperti itu menjadi mudah bagiku. Gadis itu mengibas tangannya. Sudah ya, aku ada urusan dengan Titan. Gadis itu akhirnya melangkah menuruni tangga dengan menyisakan tanya di benakku. Jangan lupa nanti temui Tania. Dia asistenku dan sudah aku telepon perihal dirimu. Dan ini alamatnya. Ia menyerahkan secari kertas untukku. Bye. Aku hanya menatap bingung saat dua orang itu berlalu. Namun aku tak ambil pusing perihal itu. Yang ada dalam pikiranku kini adalah bagaimana bisa bekerja sebaik mungkin. Rasanya sudah tak sabar bisa berada di sana dan mendapat gaji bulanan. Melihat manis senyum ibu dan nenek. Aku harus segera bersiap. Aku menatap toko kue yang bertuliskan Rusty Bakery. Toko yang lumayan besar dan ramai pengunjung. Aroma kue yang nikmat langsung menguar memanjakan indera penciumanku. Begitu melangkah masuk, pandanganku mengedar ke semua sudut ruangan. Deretan kue bermacam bentuk dan warna terjejer rapi di sepanjang etalase yang terpajang. Seorang wanita tinggi dengan kulit putih dan memakai rok di bawah lutut mendekat ke arahku. Senyumnya ramah dan juga memikat. Selamat siang Nona, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya sopan. Selamat siang, saya ingin bertemu dengan Tania. Apa Nona sudah punya janji untuk bertemu? Saya belum punya janji, tapi saya kemari atas dasar permintaan Rusty. Selorohku. Rusty siapa maksud Nona? Rusty owner bakery ini. Owner? Jadi Rusty adalah pemilik bakery ini. Ya, apa mereka adalah orang yang sama? Gadis itu menunjuk ke sebuah foto di sudut ruangan. Foto itu... Halo para pendengar, saksikan terus kisah terjebak dalam tubuh Vanya ini ya. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang memiliki kisah horor yang ingin dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Cukup sekian kisah kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.